wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Saya Devita Wahyu Eka Rifanda dari NPM 0108 dan rekan saya Naila Unatul Zahra NPM 111. Di sini kami akan menjelaskan inovasi STEAM, yaitu lampion berudara dengan materi energi dan perubahannya untuk siswa kelas 4 SD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan STEAM bagi sekolah dasar, dan materi yang kami angkat adalah energi dan perubahannya. Energi dan perubahan ini itu sering berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, karena dalam kehidupan sehari kita sering menggunakan energi seperti energi listrik, energi gerak, energi panas, energi cahaya, dan lain sebagainya. Nah, siswa ini tuh diminta untuk mengerti bagaimana cara energi itu terbentuk dan bagaimana cara energi itu dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Namun, pada kenyataannya, guru sering menggunakan metode ceramah dan menyuruh siswa untuk menghafal materi yang telah diberikan, sehingga siswa ini tuh merasa bosan dan merasa monoton dan kurang bersemangat dalam menerima materi tersebut, sehingga siswa merasa kesulitan dalam materi tersebut. Nah, pendekatan STEAM ini tuh dapat menjadi solusi, karena STEAM ini tuh menjabarkan tentang sains, engineering, teknologi, dan matematik, di mana siswa ini tuh dapat berpikir kritis, berinovasi, dan berkolaborasi dengan teman sebayanya. Nah, media yang kami itu buat adalah lampion berudara, di mana lampion berudara ini tuh berkaitan dengan materi energi dan perubahannya, di mana kami mencontohkan sebagai lilin itu menghasilkan api yang kemudian dapat menghasilkan uap panas dan membuat balon itu dapat terangkat dan terbang. Nah, di sini siswa akan berpikir bagaimana caranya udara yang ada di dalam balon tersebut itu dapat mengangkat sebuah benda. Nah, selanjutnya siswa juga akan berpikir kritis ketika balon tersebut itu tidak dapat terbang, entah mungkin gara-gara balonnya itu kekecilan atau diameternya yang kurang, sehingga matematiknya itu sangat-sangat diperlukan di situ. Ketelitian juga diperlukan di situ, karena siswa ini tuh akan belajar tentang bagaimana dia bersahabat dan berkolaborasi dengan teman sebayangnya. Nah, di sini kesimpulannya, siswa itu tidak hanya monoton, dia dapat terjun langsung membuat media tersebut, dia dapat berinovasi dengan membuat desain-desain gambar di balon tersebut, dan dia juga dapat menerima materi dan melihat langsung, sehingga itu juga bisa siswa terima dengan baik. Nah, itu saja sepertinya penjabaran dari saya tentang pendidikan STEAM dan kolaborasi antara balon udara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan implementasi STEAM pada materi energi dan perubahannya. Nah, dalam implementasi pembelajaran STEAM melalui eksperimen balon udara ini diharapkan diperlukan beberapa persiapan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan aman, efektif, dan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dapat dicapai dengan baik. Nah, persiapan yang pertama yaitu kita akan menentukan tujuan, supaya pada kegiatan kali ini siswa mampu memahami konsep energi panas dan gerak melalui percobaan menggunakan media balon udara. Nah, selain itu, siswa juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama dengan teman sebayanya, sehingga dapat tercipta kerukunan saat melakukan pembuatan eksperimen balon udara ini.
Selanjutnya yaitu persiapan kedua, menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang digunakan antara lain plastik tipis atau kertas supaya balon itu dapat terbentuk. Terus ada lem, ada solasi, ada gunting, terus ada kawat, ada lilin kecil, ada kardus untuk keranjang balon tersebut. Terus ada korek api supaya dapat menyalakan lilin. Nah, semua alat ini tuh dapat dengan mudah ditemukan dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Nah, karena media ini tuh menggunakan korek api dan juga api, maka diperlukan faktor keamanan untuk uh, untuk untuk menjaga supaya pembelajaran dan juga pembuatan balon udara ini tuh dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini siswa diminta untuk berhati-hati dan guru diminta harus memberikan penjelasan mengenai aturan keselamatan saat menggunakan alat-alat dan bahan tersebut supaya tidak terkena api saat melakukan pembuatan media tersebut. Selain itu, guru juga mempersiapkan langkah-langkah pembelajaran secara sistematis, yaitu memulai kegiatan dengan pengenalan materi energi dan perubahannya, penjelasan konsep udara panas, dan juga cara kerja demonstrasi cara kerja lampion balon udara, sehingga proses pembuatan produk tersebut dan hingga tahap uji coba saat melakukan penerbangan balon lampion tersebut. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok agar mereka dapat bekerja sama selama proses pembuatan tersebut. Dalam kegiatan kelompok ini, siswa dibagi menjadi membagi tugas, berdiskusi, dan saling membantu menyelesaikan masalah tersebut. Karena masalah tersebut ini tuh susah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang kami buat, yaitu lampion balon udara dan integritasnya STEAM yang saling berkaitan dan mendukung proses pembelajaran IPA mengenai energi dan perubahannya. Nah, yang pertama itu dari spek sainsnya dulu nih. Nah, siswa ini tuh mempelajari konsep energi panas dan juga perubahan energi dalam percobaan menggunakan media lampion balon udara tersebut. Nah, panas dari api ini tuh menghasilkan uap yang uap panas ini tuh dapat menggerakkan balon udara naik ke atas. Nah, dari sini siswa ini memahami bahwa energi dapat berubah dan menghasilkan gerakan. Nah, kedua itu adalah aspek teknologi. Dilihat dari penggunaan alat dan bahan yang kami integritasnya dalam pembuatan media seperti kertas wajik, lilin, kawat, dan perekat. Siswa belajar bahwa teknologi tidak selalu berupa alat canggih, tetapi juga memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar kita dan alat-alat sederhana tersebut untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Dan selanjutnya yang ketiga adalah aspek engineering atau rekayasa. Tampak pada proses merancang dan menyusun lampion balon udara agar dapat berdiri dan bekerja dengan baik. Nah, di sini itu siswa diajak berpikir, nah, bagaimana nih membuat kerangka yang seimbang, memilih bahan yang ringan, dan memastikan balon lampion udara ini itu dapat menampung panas sehingga tidak ada celah-celah di bagian bawahnya. Terus juga pada tahap ini siswa belajar mencoba terus memperbaiki jika terdapat kesalahan ketika melakukan percobaan lampion balon udara tersebut. Nah, selanjutnya siswa juga diajak untuk mengevaluasi hasil karya tersebut. Nah, keempat, aspek arts atau seni terlihat pada desain dan kreativitas dalam menghasilkan lampion balon udara tersebut.
Siswa dapat menentukan warna, bentuk, motif, maupun tampilan lampion agar lebih menarik. Nah, unsur seni ini membuat pembelajaran lebih menyenangkan sekaligus melatih kreativitas maupun imajinasi dari siswa tersebut. Kelima yaitu aspek matematik. Nah, terlihat pada kegiatan mengukur dan menghitung seperti menentukan ukuran balon, terus menentukan diameter mulut balon, menentukan tinggi tinggi kertas dan keseimbangan kerangka dalam menentukan balon ini. Secara tidak langsung, siswa menerapkan konsep pengukuran dan bentuk geometris sederhana dalam proses pembuatan media. Jadi, integrasi STEAM ini itu dalam media lampion balon udara, kami tidak hanya membantu siswa memahami konsep dan perubahannya secara teori saja, tetapi juga melatih keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah melalui pengalaman belajar yang nyata dan bermakna. Menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apa manfaat yang didapat apabila pembelajaran dan produk STEAM itu dapat dilakukan dengan sempurna, terkhusus bagi siswa. Apabila manfaat pembelajaran dan produk STEAM itu dapat diterapkan dengan baik dan maksimal, maka siswa akan memperoleh banyak sekali manfaat, tidak hanya dari aspek pengetahuan saja, tetapi siswa juga dapat manfaat dari aspek keterampilan dan aspek sikap. Manfaat yang pertama itu siswa menjadi lebih mudah memahami materi pembelajaran, karena mereka belajar melalui pengalaman langsung. Maka pada lampion balon udara ini, siswa tidak hanya membaca tentang materi apa sih energi perubahan itu, tetapi juga melihat dan mencoba sendiri proses perubahan energi tersebut. Hal ini membuat pembelajaran lebih konkret dan lebih bermakna. Kemudian yang kedua, STEAM dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Saat membuat produk lampion balon udara ini, siswa diajak untuk belajar menemukan solusi ketika mengalami kesulitan, seperti bagaimana agar lampion balon udara ini tetap seimbang dan bergerak dengan baik. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran STEAM dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Mereka diberi kesempatan untuk merancang, kemudian menghias dan memodifikasi produk sesuai keinginan siswa. Jadi siswa bisa lebih percaya diri dalam menuangkan gagasan. Kemudian yang keempat itu siswa juga belajar bekerja sama antar kelompoknya. Dalam proses pembuatan produk ini, siswa bisa berdiskusi, kemudian berbagi tugas dan saling tolong menolong, sehingga kemampuan kolaborasi mereka itu ikut berkembang. Kemudian yang kelima itu STEAM membantu menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar. Pembelajaran yang aktif dan menyenangkan ini membuat siswa lebih antusias dibandingkan hanya saat guru menggunakan metode ceramah saja. Selain itu, manfaat yang paling penting adalah siswa menjadi lebih sigap menghadapi tantangan pada abad ke-21 ini, karena mereka terbiasa berpikir logis, terus kreatif dan adaptif, sehingga siswa mampu menghubungkan ilmu STEAM ini dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi apabila pembelajaran dan produk STEAM ini dilakukan secara optimal, maka siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademik saja, tetapi juga keterampilan hidup yang sangat bermanfaat untuk masa depan mereka. Menjawab persoalan nomor 5, yaitu analisis ketidaksempurnaan dalam membuat produk STEAM.
ketidaksempurnaan dalam membuat produk STEAM kami, yaitu lampion balon udara ini, kami sedikit mengalami beberapa kendala sehingga produk-produk belum bekerja secara maksimal. Salah satu kendalanya adalah adanya rongga-rongga pada bagian sambungan lampion dan ukuran lampion yang terlalu pendek. Akibatnya panas dari api itu tidak tertampung dengan baik, sehingga lampion tidak dapat terbang secara maksimal dan mudah terbakar. Jika dianalisis dari aspek sains, hal ini terjadi karena udara panas yang seharusnya terkumpul di dalam lampion itu keluar melalui rongga-rongga tersebut. Padahal prinsip balon udara itu adalah memanfaatkan udara panas yang masanya lebih ringan sehingga dapat mendorong lampion naik ke atas. Karena panas keluar, kemudian gaya angkat menjadi kurang maksimal. Kemudian dari aspek engineering atau dari rekayasa, itu ketidaksempurnaan ini terjadi karena pada tahap desain dan konstruksi produk, ukuran lampionnya itu terlalu pendek, membuat jarak antara sumber api dan badan lampionnya itu terlalu dekat. Akibatnya panas api langsung mengenai bahan lampion sehingga mudah terbakar. Selain itu, sambungan yang kurang tepat antara badan balon udara dengan gondola api, tempat apinya itu kurang jauh gitu. Jadi perakitannya masih perlu diperbaiki agar struktur lebih kuat dan aman. Kemudian dari aspek matematika, itu kemungkinan dapat kesalahan dalam menentukan proporsi, ukuran, dan keseimbangan produk. Dalam balon udara, ukuran tinggi dan lebar itu sangat memengaruhi memengaruhi volume udara panas yang dapat tertampung. Jika ukurannya terlalu kecil dan tidak proporsional, maka daya angkat menjadi tidak maksimal, terbangnya tidak maksimal. Kemudian untuk dari aspek teknologi dan art, pemilihan bahan juga memengaruhi hasil akhir produk. Bahan yang terlalu tipis, karena kami menggunakan kertas wajik gitu ya, jadi mudah terbakar kertasnya, membuat lampion kurang tahan terhadap panas. Selain itu, fokus pada bentuk dan tampilan terkadang membuat aspek keamanan dan fungsi teknisnya itu kurang diperhatikan. Namun dari kendala tersebut, kami mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang penting, bahwa dalam pembelajaran STEAM ini, kegagalan itu bukan berarti produknya itu tidak berhasil, melainkan kegagalan itu dari proses mencoba, menganalisis, kemudian memperbaiki dan menemukan solusi agar dari kesalahan tersebut kami kedepannya itu memerlukan perencanaan, kemudian pengukuran, terus pemilihan bahan dan pengujian yang matang agar lampion balon udaranya ini dapat berfungsi dengan baik dan bisa terbang sesuai kapasitasnya. Sebelum kami tutup presentasi kami, izinkan kami untuk menyampaikan kesimpulan dari produk STEAM kami. Produk STEAM lampion balon udara pada materi energi dan perubahannya untuk kelas 4 SD dapat membantu siswa untuk lebih memahami bahwa energi panas dapat berubah menjadi energi gerak melalui percobaan sederhana. Kegiatan ini juga melatih kreativitas, kerjasama, berpikir kritis, serta kemampuan memecahkan masalah, karena siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga melihat langsung proses perubahan energi dalam kehidupan nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya
Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.